Pro 1, Kanal Inspirasi. Selamat pagi Bu Femi, salam sehat. Selamat pagi, salam sehat. Baik Bu Femi, ini terkait dengan kerjasama yang rencananya akan dilaksanakan atau dilakukan oleh BRIN dan Pemkab Sika. Bisa informasikan apa tujuannya? Baik, selamat pagi Kak Femi, juga semua pendengar setia RRI di mana saja berada. Salam sehat ya. Yang pertama terkait pendasaran kerjasama dulu yang mungkin ingin saya sampaikan. Ya. Ada dua pendasaran sebenarnya kenapa kita bekerja sama dengan BRIN. Yang pertama, Kabupaten Sika itu memiliki banyak potensi, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia gitu, yang mungkin selama ini belum dimanfaatkan secara optimal. Jadi sumber daya ini kemudian perlu disinergikan dengan BRIN yang baru saja terbentuk di tahun 2021 ya, BRIN ini. Untuk kemudian kita bisa melakukan sinergitas terkait dengan berbagai sumber daya ini di dalam hal riset dan inovasi juga teknologi. Kemudian yang berikut, banyaknya atau kompleksitas dari permasalahan pembangunan. Jadi ini menjadi tantangan tersendiri bagi tentunya semua pemerintah kabupaten kota untuk bisa kita kelola. Ujung-ujungnya kebijakan pemerintah yang harus diambil di dalam perencanaan pembangunan bahkan sampai dengan implementasinya kita harapkan akan didasarkan kepada kajian-kajian riset maupun data dan informasi yang tentunya valid. Mungkin itu dua pendasaran yang mengapa pemerintah Kabupaten Sika kemudian membangun komunikasi dengan BRIN, dan puji Tuhan itu ditanggapi secara positif. Dan akhirnya kita berlanjut di dalam tahapan-tahapan pembahasan kerjasama selanjutnya. Oke. Nah kemudian ini rencananya seperti apa bentuk kerjasama yang akan dibangun di Bu Femi? Ini dengan BRIN ini kebetulan BRIN ini dulu sebenarnya ada di Badan Riset, Kemenristek Dikti, bergabungnya di situ ya. Jadi Kementerian Riset Teknologi Pendidikan Tinggi kemudian bertransformasi atau bergabung lagi ke Kemendikbudristek dan akhirnya menjadi BRIN itu di tahun 2021. Jadi ruang lingkup kerjasamanya itu cukup luas yang kita lakukan. Itu terkait dengan penelitian dan pengembangan, kemudian ada juga pelaksanaan kegiatan penelitian, kemudian pengkajian dan penerapan teknologi, ada invensi dan inovasi, dan semuanya kita harapkan tentunya terintegrasi. BRIN sendiri ini mempunyai 12 organisasi riset dan 85 pusat riset. Jadi peneliti-peneliti yang ada di kementerian itu semua sekarang tergabung di dalam BRIN melalui organisasi-organisasi riset dan pusat riset. Tentunya banyak sekali juga kajian-kajian ilmiah maupun penerapan teknologi tepat guna yang dilakukan begitu, sehingga kami melakukan pemetaan terhadap potensi atau prioritas potensi yang ada di Kabupaten Sika yang memang kita membutuhkan kajian-kajian lebih lanjut dari kerjasama bersama dengan BRIN. Saya ambil contoh, ada beberapa kegiatan yang kita lakukan di dalam rencana kerja kita. Itu yang pertama adalah penelitian pengembangan pengkajian, penerapan dan inovasi di bidang pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, pariwisata, sumber daya alam dan UKM. Kemudian ada di bidang teknologi informasi dan komunikasi, ada pengembangan SDM di bidang iptek. Kemudian tahun depan itu kita berencana untuk melakukan pembuatan pupuk organik. Dan pupuk ini juga saat ini menjadi salah satu isu strategis, isu aktual yang ada di masyarakat terkait dengan keterbatasan ketersediaan pupuk. Jadi kita mencoba dengan sumber daya yang mungkin ada di Kabupaten Sika, tetapi teknologi pengolahannya itu yang kita harapkan ada intervensi dari BRIN. Kemudian ada juga terkait penelitian pelestarian dan pengembangan kearifan lokal, karena di BRIN itu ada organisasi riset itu terkait arkeologi, bahasa dan sastra. Jadi memang kompleks sekali.
Gitu. Oke. Itu beberapa Cukup gambaran banyak nih ya Bu terkait Femi ya. Cukup banyak. Iya. Oke, ini hampir menyentuh semua lapisan kehidupan dari masyarakat Kabupaten Sika Betul. ya. Oke. Betul. Nah, kemudian tadi disampaikan ada tahapan-tahapan yang harus dilewati dalam sistem kerjasama ini. Nah, sampai dengan saat ini berada di tahap mana nih Bu, Pemkab Sika dan BRIN sendiri? Oke, kami sudah beberapa kali melakukan pembahasan terkait draft naskah kesepakatan CDP-nya. Kemudian di minggu kemarin kita berkesempatan untuk bertemu dengan organisasi riset dan juga pusat riset yang kita sasar di dalam kerjasama kita. Dan syukurnya berjalan dengan baik, banyak sekali masukan karena ini kolaborasi. Ya. Tentunya pada saat itu kami betul-betul memanfaatkan kesempatan untuk ini bagaimana nih bagiannya Pemkab Sika itu ada di mana nanti mengambilnya, termasuk sampai dengan intervensi anggarannya. Kemudian dari BRIN itu bisa mengintervensi seperti apa. Dan ternyata memang responnya sangat baik setelah kami bertemu. Banyak juga langsung pada saat itu ada beberapa bantuan yang diberikan kepada Kabupaten Sika oleh para peneliti. Contoh seperti ada buku muluk terkait terumbu karang. Nah itu langsung disampaikan. Nah sekarang sudah pada tahap finalisasi untuk NKS. Kami masih berproses di pemerintahan di Pemkab Sika dan targetnya itu di minggu kedua bulan Desember sudah ada penandatanganan antara BRIN dan Pak Bupati Sika. Oke, jadi ini tinggal menghitung minggu nih Bu Femi ya di Desember nanti. Oke. Betul. Nah, kemudian Bu Femi, untuk Bapelitbang Kabupaten Sika ini sendiri, seperti apa mungkin pengembangan penelitian yang dilakukan oleh pemerintah setempat? Baik, kami Bapelitbang Kabupaten Sika itu mempunyai satu UPT yaitu Sika Innovation Center. Jadi ini sebenarnya UPT yang disiapkan untuk sebagai tempat untuk kita bisa berinovasi dengan memanfaatkan berbagai sumber daya alam yang ada di Kabupaten Sika. Satu produk yang sudah kami hasilkan itu adalah coklat Sika. Saya mudah-mudahan sudah pernah merasa coklat Sika ya. Artinya saya merekomendasikan ya. Boleh ditunggu di studio ya di RRI ya. Baik. Jadi ini coklat dengan kakao asli dari Sika. Untuk saat ini memang untuk kebutuhan bahan bakunya masih tersedia di Sika. Sangat memungkinkan ke depan jika nanti pasarnya itu sudah juga banyak, bisa juga nanti dari kabupaten lain, ND dan Lembata, Flores Timur misalnya itu juga cukup banyak kakao. Saya pikir juga bisa diambil oleh Sika kemudian untuk kita olah menjadi coklat Sika. Jadi tidak hanya coklat, sebenarnya itu ada banyak turunan. Nah, di UPT SIK ini yang memang kami gunakan untuk sebagai tempat untuk berinovasi. Jadi nanti setelah dilakukan inovasi-inovasi akan ada transfer teknologi kepada masyarakat. Begitu. Oke. Nah, kemudian kesiapan dari SDM sendiri nih Ibu ya. Ini tidak main-main ya, dari para peneliti juga dari BRIN ini, kemudian ada riset dan lain sebagainya yang dilakukan. Kesiapan SDM dari Bapelitbang Sika ini sendiri seperti apa? Kalau kami secara SDM saya sangat meyakini tim kerja khususnya di Bapelitbang itu kami bisa bekerja sama, artinya bersinergi di dalam semua program kegiatan. Kemudian juga karena Kabupaten Sika ini juga banyak perguruan tinggi, ini juga menjadi salah satu faktor pendukung bagi kami untuk kemudian melakukan berbagai riset bersama dengan BRIN. Sehingga tidak kami sendiri, kita akan melibatkan juga perguruan tinggi akademisi yang ada di Kabupaten Sika. Oke, baik. Kemudian yang terakhir nih Bu Femi ya, bagaimana edukasi dan sosialisasi yang diberikan? Karena nanti hasil dari risetnya penelitian ini kan juga akan berguna bagi masyarakat sendiri. Betul. Jadi ini juga menjadi salah satu bagian kerja dari pemerintah Kabupaten Sika. Begitu tentunya terkait dengan riset ini akan ada schedule untuk kita bisa mensosialisasikan. Kalau ke masyarakat itu lebih kepada hasil teknologi yang nanti akan kita sepakati bersama dengan BRIN atau kita kerjasamakan. Jadi memang masyarakat ini kan membutuhkan apa ini konkretnya. Gitu kan, tapi kalau kajian dan sebagainya itu memang hanya untuk kepentingan pengambilan kebijakan atau keputusan di tingkat pemerintah. Tapi untuk masyarakat akan lebih menyentuh kepada misalnya teknologi tepat guna. Kemudian ada beberapa hal konkret lainnya seperti pengolahan ikan, memekayakan ikan, butuh ikan kering dan sebagainya untuk bisa masuk ke pasar. Kemudian
kemudian terkait dengan sekarang lagi banyak itu adalah tanaman hortikultura. Ini pun juga masyarakat bagaimana bisa mengolahnya menjadi produk turunan tomat, dibikin saus tomat dan sebagainya. Masyarakat menunggu yang itu. Gitu. Oke, jadi memang ini pada intinya adalah untuk meningkatkan ekonomi, kemudian kesejahteraan masyarakat dan juga mengoptimalkan potensi dari Sika ini sendiri nih Bu Femi ya. Betul. Baik, terima kasih informasinya pagi hari ini Bu Femi ya. Kami tunggu coklatnya ya. Siap. Nanti akan dikirimkan segera. Siap. Dan mungkin ketika kerjasama BRIN ini hal yang menarik bisa juga nih mengundang RRI berpartisipasi di dalamnya nih Bu Femi. Baik, bisa sekali. Nanti Baik. kita akan bicarakan. Ya. Siap. Terima kasih Bu Femi, salam Baik, sehat. terima Sukses kasih. selalu. Salam sehat, selamat pagi. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19.